Nah, kita lihat sedikit tentang historical background daripada IoT. Ya. Tadi tahun 2005 ya 2010 itu baru mulai tumbuh IoT. Jadi pada waktu itu di early stage IoT semua terpecah-pecah, gitu ya, belum terkoneksi, dia sendiri-sendiri. Ya. Jadi kebanyakannya masih pakai WiFi, ya short range lah ya, Bluetooth, ya tapi sendiri-sendiri tidak terkoneksi di network. Ya. Nah sekarang lebih mengarah ke konektivitas, pakai satelit, pakai WAN, pakai LAN, ya jauh lebih banyak transportasi daripada data itu. Industry leaders, raja-raja industri digital, ya seperti Apple, Google, Samsung, Amazon, melihat, oh, ya ini banyak nih IoT benda-benda yang kalau dihubungkan harus bisa sama-sama bicara, ya, dengan protokol yang sama. Nah ini, makanya mereka sepakat untuk, oke, kita bikin protokol standarisasi untuk IoT, sehingga semua bisa membaca, semua bisa dibaca, ya, dengan protokol yang sama. Oke, jadi arahnya seperti itu. Yang dulunya masih terpecah-pecah, sekarang sudah mulai banyak standar-standar protokol untuk IoT. Supaya komunikasi antara devices-nya akan menjadi mudah. Apa keuntungannya IoT? Ini benefits banyak, ya. Pasti increase efficiency, reduce cost, ya. Improve safety, improve security, enhance pemutusan decision making, ya. Dan ada new and innovative product and services, ya, karena sesuatu itu sesuatu yang baru, berarti cara pandang melihatnya baru, bisa jadi akan mempermudah menyelesaikan permasalahan yang dulu menjadi masalah menjadi tidak masalah. Ini contoh-contoh IoT in agriculture, ya. Ada precision agriculture, ada agriculture dengan drone, ya, livestock monitoring, ya, smart greenhouse, banyak sekali yang hubungannya sama IoT. Jadi perlu dikuasai teknologinya buat Indonesia tentunya, ya. Apa yang membuat IoT maju sekarang ini? Ini juga tentunya Indonesia harus melihat hal-hal berikut yang telah membuat IoT melesat kemajuannya. Pertama ada smartphone, ya. Nih, smartphone itu gateway to IoT. Ya, pintu gerbang ke IoT, smartphone. Karena di sini banyak sensor yang bisa mendapatkan data dan dapat informasi. Lalu internet protokol, ya, bicara-bicara antar devices disamakan. Bandwidth makin tinggi, makin murah, makin cepat. Ya. Ini mantapnya ini, ya. Apalagi nanti kalau udah ada Starlink, ya mungkin nggak ada blank spot, ya. Atau mungkin ada Starlink lainnya di perusahaan-perusahaan lain. Jadi ada cheap bandwidth. Ya, kalau mau streaming gigabyte per second misalkan sekarang oke. Tinggal harga saja yang masih di-push supaya terus turun. Processing makin murah. Processing cost decline 1/60-nya 10 tahun terakhir, jadi semuanya makin maju dan makin murah. Dan sensor-sensor juga harganya makin murah. Jadi sensor makin murah, makin banyak. Kita lihat di sini, ya, di HP sensornya murah, banyak di sini. Processingnya juga makin murah. Bandwidth makin kenceng, ya, dan lain-lain. Ini yang menyebabkan wajar kalau IoT-nya makin melejit sekarang. Jadi sejarah IoT sama dengan smartphone zaman dulu katanya. Ya. Apa maksudnya? Zaman dulu smartphone itu suatu hal yang wah gitu, ya, mahal dan susah. Itu hanya orang-orang tertentu yang punya. Ya. Malah tidak ada market leader untuk operating system. Waktu itu rame-rame sebelum Android, ya, Android sampai sekarang unggul.
Nodes not powerful enough, ya komputer di sensor-sensor nggak tersecanggih sekarang. Interface-nya terpecah-pecah, user interface-nya juga ya. No enabler to standard, tidak ada standarisasi. Jadi bayangkan perjalanan IoT sama seperti perjalanan HP, ya. Dari zaman dulu nih ada satellite phone, ya, mahal tuh jutaan kalau harus beli, ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa bayar pulsanya. Lalu sekarang jadi smartphone. Ini perjalanan smartphone. IoT juga akan mengalami hal yang sama. Sekarang pasti di sini nih IoT. Baru di awal-awal, belum sampai ke canggihnya IoT ya, ke smartphone-nya. Ya, jadi kita masih jauh berjalan ya. Masih kebayang akan terjadi ledakan-ledakan berikut-berikutnya.